belajar ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu return nominal dan return real. Dari tujuan utama semua investasi itu tentunya mendapatkan return atau mendapatkan pengembalian. Investor umumnya menginginkan return positif dan setinggi mungkin. Namun, return investasi yang negatif mengakibatkan total kekayaan seseorang itu, investor akan berkurang. Kemudian selain return negatif, investor juga mengejar return yang tidak semata-mata positif saja, karena return yang positif itu belum tentu memuaskan. Karena return yang positif itu belum tentu memuaskan, ia tidak selalu menekankan kekayaan atau real investor. Return investasi yang positif tetapi lebih kecil daripada inflasi periodik. Dia akan mengakibatkan total kekayaan investornya bertambah secara nominal, tapi berkurang secara real. Secara umum, return real itu adalah return nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Agar daya beli tidak berkurang, return real itu harus positif, ataupun return nominalnya itu harus melebihi. Ada sebuah contoh, seorang investor mendapatkan bunga dari investasinya itu sebesar 10%, sementara inflasinya itu 12%. Secara nominal, kekayaan investor itu tentunya meningkat. Nah, katakan saja dia itu berinvestasi 100 juta karena suku bunganya itu 10%, maka uangnya akan bertumbuh menjadi 110 juta. Namun, inflasinya itu 12%, sehingga secara nominal kekayaannya memang bertambah dari 100 juta ke 110 juta. Karena kekayaannya itu bertambah, inflasinya itu lebih tinggi, 12% dari suku 10%. Nah, maka secara real kekayaan investor tersebut tidak bertambah. Karena apa? Karena adanya faktor inflasi. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai imbal hasil dari pasar uang. Nah, dalam pasar uang itu selain tingkat diskon dan tingkat bunga adalah imbal hasil diskon bank dan imbal hasil periode, imbal hasil yang ekuivalen dengan sertifikat deposito, dan imbal hasil tahunan efektif. Nah, jadi yang dimaksud pasar uang di sini adalah pasar uang itu pasar uang instrumen jangka pendek, yang dimana yaitu dia berjangka waktu hanya 1 tahun atau kurang. Nah, seperti surat perbendaharaan negara atau SPN, seperti surat Bank Indonesia atau SBI, dan atau T-bill di Amerika seperti sertifikat deposito atau sertifikat of deposit sebagai sarana untuk investasi. Nah, jadi di dalam imbal hasil pasar uang ini merujuk pada tingkat pengembalian, yang dimana yang diperoleh investor dari instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar uang. Nah, seperti deposito atau surat berharga jangka pendek. Nah, dalam konteks di matematika keuangan ini, imbal hasil dihitungkan berdasarkan perbandingan atau pendapatan yang diterima dari instrumen tersebut. Nah, dengan nilai investasi awalnya dalam periode waktu tertentu. Nah, jika imbal hasil ini dia mencerminkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari penempatan dana di pasar uang. Nah, yang umumnya ini memiliki resiko yang rendah dan likuiditas yang tinggi. Nah, oleh karena itu, meskipun imbal hasil ini lebih kecil dibandingkan instrumen investasi lain, tetapi pasar uang tetap menjadi pilihan menarik untuk investor mencari keamanan dan stabilitas. Jadi, untuk menghitung imbal hasil diskon bank per annum atau per tahunnya itu, biasanya pasar itu menggunakan asumsi 360 hari dalam 1 tahun. Nah, sehingga persamaannya menjadi RBD sama dengan D per F dikali 360 per T, yang dimana RBD itu adalah imbal hasil diskon banknya, dan D-nya itu besar diskon, yang dimana selisih nilai nominal itu dikurangkan dengan harga pembelian. Yang F-nya itu nilai nominal SBI-nya atau SD-nya. Nah, sedangkan yang T-nya itu dia jumlah dari jumlah hari hingga tanggal jatuh temponya. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh yang dimana sebuah SBI yang mempunyai nilai nominal 1M dan berjangka waktu 150 hari dan dijual dengan harga 980 juta. Berapa hasil diskon banknya? Nah, untuk mencari hasil dari soal tersebut, kita misalkan dulu yang D-nya tadi kan besar diskon dari selisih nilai nominal dengan harga pembelian. Nah, harga nilai nominalnya itu kan ada 1M, lalu harga jualnya itu 980 juta. Nah, itu kita kurangkan. Lalu yang F-nya itu
menemukan nilai nominal SBI atau SD-nya. Maka kita taruh di situ nilai F-nya itu 1M dan T-nya itu kan tadi jumlah hari atau tanggal jumlah hari hingga tanggal jatuh tempo kan. Maka kita tuliskan T-nya itu 150 hari. Nah, lalu kita akumulasikan ke dalam rumus, yang dimana rumusnya yang seperti saya sudah jelaskan, RBD sama dengan D per F dikali 360 dibagi T. Nah, D-nya berapa? Nah, D-nya itu 20 juta. Nah, kenapa 20 juta? Itu dia sudah dikurangkan dengan nilai nominal dan harga jualnya. Nah, harga nominalnya itu kan tadi 1M. Nah, lalu kita kurangkan dengan harga jualnya. Harga jualnya di sini kan 980 juta kan. Nah, jadi 1M itu dikurangkan dengan 980 juta, makanya hasilnya 20 juta. Nah, lalu kita masukkan nilai F-nya. Nilai F-nya itu ada 1M. Nah, lalu kita kalikan 360, tetap 360 di sini karena sesuai sama rumus, dan T-nya itu tadi kan T-nya itu jumlah hari hingga jatuh tempo kan. Nah, maka kita taruh dia T-nya itu 150. Nah, maka kita jumlahkan semuanya. Nah, maka akan mendapat 0,048. Nah, lalu kita persenkan menjadi 4,8% PA atau per annum atau per tahunnya. Pengembalian berdasarkan uang dan berdasarkan waktu. Pengembalian tertimbang berdasarkan uang atau money weight return dan waktu atau time weight return. Dalam aplikasinya mencari tingkat pengembalian tertimbang berdasar. Dalam mencari tingkat pengembalian berdasarkan uang, besar penerimaan atau pengeluaran uang dalam setiap periode sangat penting dan diperhitungkan. Ini berbeda dengan pencarian tingkat pengembalian berdasarkan waktu. Dalam pengembalian berdasarkan waktu, besaran uang dalam setiap periode tidak dipertimbangkan karena penekanannya adalah pada pengembalian tiap periode. Untuk lebih paham, mari kita bahas contoh soalnya. Untuk ilustrasinya, penghitungan tingkat pengembalian berdasarkan uang. Kita misalkan seorang investor pada tahun 2008 membeli sebuah obligasi senilai 200 juta. Setahun kemudian pada tahun 2009, ia membeli kembali obligasi yang sama dengan harga 225 juta. Pada tahun 2009, itu atas kepemilikan obligasi yang pertama, dia menerima bunga sebesar 5 juta. Pada tahun 2010, karena memiliki dua obligasi, dia menerima bunga 10 juta. Jika pada tahun 2010, investor menjual obligasinya pada harga masing-masing 235 juta. Berapa tingkat pengembalian berdasarkan uang yang dia peroleh? Mari kita jawab. Waktunya 0, pengeluarannya 200 juta untuk obligasi yang pertama. Nah, untuk obligasi yang kedua, waktu yang pertama pengeluarannya 225 juta. Selanjutnya, pada waktu yang pertama pengeluarannya 5 juta, bunga obligasi yang pertama. Pada waktu yang kedua 10 juta, bunga obligasi yang pertama dan yang kedua. Pada waktu yang ketiga, pengeluarannya 470 juta dari penjualan obligasi yang pertama dan yang kedua. Jadi pengembalian berdasarkan uang adalah IRR untuk periode 2 tahun, yaitu tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang kas keluar dan nilai sekarang kas masuk. Atau PV pengeluaran sama dengan PV penerimaan. RP 200 juta ditambah 225 juta dibagi 1 tambah R sama dengan 5 juta dibagi 1 tambah R ditambah 10 juta ditambah 470 juta dibagi 1 tambah R dikuadratkan. Nah, kita hitung masing-masing. 200 juta sama dengan 220 juta dibagi 1 ditambah R ditambah 480 juta, itu dari 470 juta ditambah 10 juta. Lalu kita bagi 1 tambah R dikuadratkan. Dengan scientific calculator dan metode trial and error atau langsung dengan finance calculator, kita akan memperoleh R yang memenuhi persamaan di atas, yaitu 9,39%. Pengembalian aritmetrik dan geometrik. Ada dua konsep pengembalian berdasarkan waktu, yaitu pengembalian aritmetrik dan pengembalian geometrik. Pengembalian aritmetrik biasanya digunakan untuk periode tunggal seperti 1 tahun, 15 bulan, atau 18 bulan.
Sedangkan pengembalian geometrik biasanya digunakan untuk beberapa periode seperti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau lebih. Perbedaan antara pengembalian aritmetrik dan pengembalian geometrik adalah sama dengan perbedaan antara rata-rata aritmetrik dan rata-rata geometrik dalam statistik. Adapun persamaannya, RA sama dengan R1 ditambah R2 sampai Rn dibagi dengan N. Untuk lebih paham, maka kita masuk ke contoh soal. Suatu portofolio saham dibentuk dengan modal awal 500 juta pada awal 2009. Portofolio itu kemudian berkembang menjadi 600 juta pada akhir 2009 dan 750 juta pada akhir 2010. Berapa tingkat pengembalian aritmetrik dan geometriknya? Nah, jawabannya N sama dengan 2, R1 sama dengan 600 juta dikurang 500 juta per 500 juta. Sama dengan menghasilkan 0,2 atau sama dengan 20%. Untuk R2-nya 750 juta dikurang dengan 600 juta, kita bagi 600 juta menghasilkan 0,25 atau sama dengan 25%. Nah, kita masukin ke rumusnya, RA sama dengan R1 ditambah R2 per N. Sudah kita dapati tadi R1 dan R2-nya, maka langsung kita letak 20% ditambah 25% per 2 menghasilkan 22,5%. RG sama dengan akar dari 750 juta dibagi 500 juta dikurang 1 menghasilkan 22,474%. Adapun cara lainnya, akar dari 1 ditambah 20% dikali dengan 1 ditambah 25% dikurang 1 sama dengan akar dari 1,2 dikali dengan 1,25 dikurang 1. Nah, hasilnya juga sama seperti cara yang di atas, 22,474. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi pemilihan ukuran pengembalian. Jadi, return aritmatika karena kurang akurat untuk mengukur kinerja beberapa periode, sebaiknya digunakan untuk proyeksi ke depan. Demikian juga dengan hitungan kasar return berdasarkan uang yang tidak akurat, sebaiknya digunakan hanya jika kita ingin praktis dan cepat. Untuk tujuan mengukur kinerja portofolio investasi, pilihannya tinggal return geometri dan return berdasarkan uang secara akurat. Literatur keuangan dan investasi mengatakan kalau kedua ukuran ini itu dapat digunakan untuk kondisi yang berbeda. Nah, jadi tujuan dari perhitungan return untuk menentukan metode yang digunakan itu yang pertama kan tadi return aritmetik. Nah, ini tuh cocok untuk proyeksi masa depan tetapi tidak akurat untuk beberapa periode. Kalau return geometri itu digunakan untuk mengukur kinerja portofolio investasi, terutama oleh manajer investasi, karena independen dari jumlah dana yang diinvestasikan. Lalu ada return berbasis uang. Itu tepat untuk investor individu yang memiliki kendali atas jumlah investasi. Nah, jadi ini tuh tadi penjelasan dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus ada pun dia kelemahan dari ketiga metode ini, yaitu tidak mempertimbangkan risiko, sehingga untuk pengukuran yang lebih akurat digunakan ukuran seperti rasio Sharpe atau Treynor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan indeks harga saham gabungan atau IHSG BI. IHSG adalah indikator gabungan berdasarkan nilai dari seluruh saham yang tercatat di BEI, baik saham biasa maupun saham preferen. Harga dasar perhitungan IHS adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100. Total kapitalisasi pasar BEI per 2 Desember 2005 adalah 773 miliar 42 juta 773 triliun 42 miliar 917 juta 524.265 rupiah. Itu dari
339 saham tercatat, yaitu 335 saham biasa dan 4 saham preferen, atau 779.917.524.265 rupiah. Ini dari 337 saham tercatat di luar HMSP dan EXCL. Jadi intinya IHSG atau indeks harga saham gabungan itu adalah indikator gabungan semua saham di BEI. Adapun bobot saham dalam IHSG yaitu saham dengan kapitalisasi pasar besar. Contohnya itu TLKM. Memiliki pengaruh lebih besar terhadap IHSG dibanding saham kecil. Contohnya itu MAMIP. Lalu perubahan harga 1% saham besar lebih signifikan terhadap IHSG dibandingkan saham kecil. Lalu ada metode perhitungan alternatifnya, yaitu kapitalisasi berbasis saham beredar atau free float. Menggunakan hanya saham yang diperdagangkan, itu dianggap lebih adil, tetapi belum diadopsi oleh BEI. Nah, lalu ada fraksi harga saham. Fraksi harga atau interval perubahan harga saham yang lebih kecil meningkatkan likuiditas perdagangan, tetapi tidak mempengaruhi perhitungan IHSG, karena IHSG itu dihitung berdasarkan persentase perubahan harga, bukan poin dari perubahan. Itu kesimpulannya adalah IHSG ini tuh tergantung pada kebutuhan analisis, apakah untuk investor individu, manajer investasi, atau untuk perbandingan antar pasar. Baiklah, di sini saya akan membahas latihan soal nomor 1. Nah, soalnya itu sebuah sertifikat deposito dengan nilai nominal 500 juta dan bermasa 120 hari dijual pada harga 480 juta. Hitung imbal hasilnya. A itu diskon bank, B itu pasar uang, dan C itu tahunan efektif. Nah, jawabnya itu pertama, kita ketahui dulu F-nya, F itu B1 itu 500 juta, baru P0-nya yaitu 480 juta. Baru D-nya 500 juta dikurang 480 juta, jadinya kan sisanya 20 juta. Dan waktunya itu T-nya yaitu 120. Tinggal kita masukin rumus, yaitu RWD sama dengan D per F dikali 360 per T. Kita masukin D-nya tadi yaitu sisanya tadi 20 juta per F yaitu 500 juta dikali 360 per 120. Nah, hasilnya yaitu 0,12 dan 12%. Maka itu hasil untuk diskon banknya. Sekarang kita mau cari pasar uangnya. Nah, dengan rumus RMM sama dengan D per P0 dikali 360 per T. Nah, D-nya tadi udah tahu yaitu 20 juta per P0-nya tadi berapa? 480 juta dikali 360, T-nya 120. Maka hasilnya 0,125 yaitu 12,5%. Sekarang tinggal cari tahunan efektifnya, yaitu EAY sama dengan rumusnya 1 ditambah P1 per P1 dikurang P0 per P0 akar dari 365 per T dikurang 1. Nah, tinggal kita masukin 1 ditambah P1 nya berapa? 500 juta dikurang P0 nya 480 juta per 480 juta pangkat 365 per T, yaitu T-nya tadi 120 dikurang 1. Jadi hasilnya 0,1322 yaitu 13,22%. Baiklah, di sini saya akan membahas latihan soal keduanya, menghadapi ketidakpastian pasar modal akibat melonjaknya inflasi. Seorang investor memutuskan menanamkan uangnya di pasar uang. Nah, dia sedang mempertimbangkan membeli SBI bernilai nominal 300 juta. Nah, berjangka waktu 90 hari. Jika investor itu mengharapkan imbal hasil pasar uang itu 12,5%, nah berapa yang harus dibayarnya? Nah, diketahui tadi kan udah nominalnya yaitu bernilai 300 juta. Nah, RMM yaitu pasar uangnya
yaitu 12,5% dan waktunya berjangka 90 hari. Tinggal kita masukin rumusnya, yaitu RMM per D per PO P0 dikali 360 per T. Nah, tinggal kita pindahin dulu D per PO sama dengan T per 360 dikali RMM. Nah, D per PO sama dengan 90 tadi jangka waktunya, per 360 dikali RMM-nya berapa? 12,5%. Nah, tinggal kita hasilkan, maka hasilnya 3,125%. Sekarang kita cari D per dengan rumus D per D tambah P0. Nah, D-nya tadi berapa? 3,125%. Per D-nya lagi 3,125% ditambah 1, maka hasilnya 0,0303. Nah, jadi harga yang harus dibayar yaitu tinggal masukin 1 dikurang 0,0303 dikali 300 juta. Tadi kan nominalnya 300 juta. Jadi hasilnya yang harus dibayar yaitu 290.990.000.